Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa setanah air, sebagai manusia kita tidak pernah bisa meramalkan apalagi memastikan nasib kita di masa depan. Yang bisa kita lakukan hanyalah memperhatikan keajekan-keajekan yang membawa kita pada semacam kesimpulan. Dan kesimpulan atau konklusi yang kita tarik bisa juga keliru. Oleh karena itu surat Al-Kahfi ayat 23 dan bagian awal dari ayat 24 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Lengkapnya, wadkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Lebih kurang artinya, dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan hal itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Nah, karena itu judul konten video sederhana ini tidak lupa menyertakan kata insya Allah. Bila kita mengikuti terus kondisi dan berbagai langkah Jokowi sejak resmi mengakhiri kekuasaannya sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober tahun 2024, terlihat jelas dia mengalami kemerosotan kesehatan yang konsisten. Perawakannya makin kurus, kulitnya di sana-sini mengelupas, kantung mata menebal, rambut kepala banyak rontok, jalannya nampak guntai, kakinya mulai menghitam, berbicaranya tidak selancar seperti dulu waktu masih sehat, dan lain-lain. Jadi ikuti saja pendapat Dr. T. Fauzia karena pendapatnya lebih otoritatif dan otentik. Nah, Dr. Tifa sangat khawatir tanpa memperoleh perawatan profesional dan serius bisa diperkirakan penyakit aneh yang diderita Jokowi bisa makin parah. Dan ini sudah terjadi dan tak terbantahkan. Ada beberapa kasus besar yang dihadapi Jokowi yang berada di luar kemampuan dia sebagai manusia biasa, sama seperti kemampuan kita sebagai manusia biasa untuk bisa mengatasi masalah-masalah berat yang kita hadapi. Jokowi memang didera beberapa masalah super sulit yang menyebabkan kesehatannya makin lama makin memburuk dan tidak ada solusi, yaitu pertama, isu ijazah palsunya sangat memojokkan Jokowi dan telah menghempaskannya sebagai oknum penipu, oknum yang hina dan tidak ada jalan keluar. Kedua, andalan politiknya adalah PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang diketuai oleh Kaisang Pangarep, anak bungsu Jokowi, yang mayoritas pengamat dan tokoh politik sudah berani menyimpulkan tidak bakal PSI akan jadi partai besar. Memang paling besar itu penggedabrusannya, tapi tetap kecil perolehannya. Jadi mengharapkan Gibran Fufawa bisa lolos menyeberangi jembatan KPU merupakan harapan kosong bak fata morgana. Nah, karena itu Muhammad Rizal Fadilah berpendapat seperti dimuat di demokrasi.id pada 27 Januari lalu berjudul Sebelum Badai Besar Datang, Gibran Mundur Saja. Sesungguhnya kans atau kesempatan si sulung Jokowi bisa maju sebagai capres atau cawapres di tahun 2029 sudah jadi perkara mustahil. Pasalnya Gibran tidak punya ijazah SMA apalagi ijazah S1. Michael Sinaga, tokoh kita, pernah mengusulkan
supaya Gibran sekolah lagi di SMA negeri ataupun swasta, mendaftar sebagai murid kelas 1 SMA. Tetapi saya kira tidak ada SMA yang mau menerima Gibran. Mengapa? Umur Gibran Fufafa ini sudah 38 tahun. Mungkin lebih tua dari kebanyakan guru SMA, dan tiap hari yang dilakukan di sekolahannya kemungkinan hanya bagi-bagi beras ataupun amplop berisi uang untuk menambah elektabilitasnya. Itu maunya Gibran. Nah, Kompasiana.com 9 Mei 2025 menurunkan artikel panjang berjudul Menakar Masa Depan Gibran Antara Legitimasi, Dinasti, dan Ancaman Pemakzulan. Artikel panjang ini terkesan mau berada di tengah berusaha objektif, tanda petik. Seolah masih ada harapan buat Gibran untuk nyapres atau nyawapres. Namun kenyataan di lapangan sangat berbeda. Jadi front masyarakat luas semakin luas menyadari bahwa Gibran tidak layak jadi wapres karena ilmu, pengalaman politik, etika atau moralitas secara kepribadiannya itu jelas tidak pantas sama sekali jadi wapres, apalagi capres buat bangsa Indonesia, bangsa nomor 4 terbesar di muka bumi. Nah, saudara, menurut saya bisa keliru, ya, tetapi yang membuat Jokowi gelisah dan resah dan kesehatannya makin merosot adalah temuan berbagai surveyors yang meletakkan Gibran berada di urutan bawah dalam bursa capres atau cawapres besok tahun 2029. Padahal hanya Gibran saja yang masih tersisa sebagai harapan Jokowi satu-satunya yang diharapkan masih dipilih oleh Prabowo sebagai cawapres pendamping Prabowo untuk berlaga lagi maju sebagai pendamping duet Prabowo Gibran untuk berlanjut ya, dari 2029 sampai 2034. Ya, tapi ini harapan kosong dari saudara kita Jokowi. Ya. Namun sesungguhnya Jokowi tidak cukup bodoh untuk memahami bahwa memang hanya si Gibran yang masih bisa diharapkan untuk mendampingi Presiden Prabowo lagi dengan perhitungan berduet lagi sampai 2034. Tapi ini khayalan Jokowi ya, yang sama sekali tidak realistis. Di samping Jokowi makin lemah grip politiknya, logika Jokowi adalah logika tidak waras. Penolakan anak-anak bangsa pada keluarga Jokowi makin keras menggumpal. Juga ketidaksukaan mereka pada Gibran yang nampak cila-cili dan ngantuan kini tidak terbendung lagi. Semua surveyor memperkirakan kans Gibran seperti saya katakan di atas sangat kecil untuk dipilih sebagai capres atau cawapres. Nah, kekecewaan dan kemarahan publik pada Gibran menyebabkan Generation Z meletakkan Gibran di angka 9 dari 10 nama tokoh pilihan Generation Z. 10 nama itu secara berurutan sesuai temuan perisco.id. Yang pertama dan selanjutnya itu Deddy Mulyadi 18,38%. Purbaya Yudi Sadiwa 14%. Muzakir Manaf Gubernur Aceh 13,50%. AHY 11,88%. Pramono Anung Gubernur DKI 8,88%. 6 Anies Baswedan 8,63%. Shirley Juanda 7,2%. Mahfud NB 6,63%. Yang ke-9 Gibran bin Jokowi 6,3% dan terakhir Ferry Irwandi 4,75%. Kesimpulannya, Gibran ibarat barang dagangan sudah tidak laku. Good Start juga mengeluarkan hasil surveinya, lagi-lagi Gibran tidak layak jual, ibarat dagangan sudah basi, baunya apek dan busuk. Urut-urutan dari 10 tokoh, Gibran lagi-lagi jatuh di urutan nomor 9 di bawah Mahfud MD. Memang akhirnya nama Jokowi, Joko Widodo bisa menjadi Joko Wirang, Joko yang malu berat. Ya.
berdasarkan perkembangan fakta di lapangan semakin nyata bahwa Jokowi sekeluarga sedang menuju kepunahan politik. Apalagi bila Prabowo sudah mengganti Kapolri Listio Sigit meminjam ungkapan pelawak almarhum Basuki, maka wes bablas angine, bablas mengganggu ketenangan dan kemantapan bangsa Indonesia dalam membangun masa depan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Jadi insya Allah ini akan terjadi ya, pengganggu bangsa Indonesia yang datang dari Solo itu ya. Jadi kita tetap ya, harus mengakhiri konten ini dengan ucapan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.